Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ceritanya lagi ngabuburit sekaligus ngoceh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah mengalami suatu masalah? Tentunya pernah dong. Setiap orang itu pasti pernah mempunyai permasalahan, siapapun dia. Bukan presiden, bukan rakyat, bukan orang yang jabatannya tinggi atau orang yang jabatannya rendah. Pasti semuanya itu pernah mengalami yang namanya masalah. Lantas apa kemudian solusinya? Sahabat-sahabat sekalian, pada suatu hari, seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Basri. Beliau adalah seorang tokoh tabi'in, karena guru beliau adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau kedatangan seorang tamu laki-laki yang mengadukan permasalahan kepada beliau. Apa permasalahannya? Wahai imam, saya sekarang ditimpa kondisi paceklik. Apa solusi yang harus saya lakukan, wahai imam? Apa jawaban Imam Hasan Basri? Beliau menjawab, istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh begitu imam, iya. Oke, matur kesuwun. Pulanglah orang ini. Datang lagi orang yang kedua, mengadukan permasalahannya kepada beliau juga. Apa masalah yang diadukan? Wahai imam, saya sekarang dalam kondisi kemiskinan. Tolong berilah saya nasihat agar saya keluar dari kondisi yang sangat susah ini. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Beliau pun mengatakan, wahai saudaraku, istaghfirillah. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Onggih, matur suwun, imam. Ya, silahkan. Orang ini pun pamit. Datang lagi orang yang ketiga. Beliau pun mengadukan permasalahan kepada Imam Hasan Basri ini. Apa masalah yang diadukan oleh orang yang ketiga ini? Beliau mengadukan tentang kondisinya yang sampai saat itu belum juga dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menarik, wahai sahabat-sahabat sekalian? Beliau menjawab, wahai saudaraku, istaghfirillah. Banyaklah istighfar kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini pulang. Datang lagi orang yang keempat. Beliau mengadukan kondisi kekeringan kebunnya yang dalam kondisi kekeringan. Sehingga tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh secara normal. Ataupun tumbuh pun tidak bisa tumbuh secara subur. Beliau mengadukan kepada Imam Hasan Basri tentang kondisi kebunnya yang seperti itu. Apa nasihat dan jawaban Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri menjawab, wahai saudaraku, istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Melihat keadaan yang seperti ini, murid beliau yang bernama Imam Ar-Rabi bin As-Sabih, dengan rasa penasaran, beliau sowan kepada Imam Abu Hasan Basri. Apa yang dikatakan olehnya? Wahai imam, mohon maaf. Ada 4 orang yang mengadu kepada engkau dengan permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi kenapa engkau menjawab dengan satu jawaban yang sama? Yaitu minta istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai muridku, kata Imam Hasan Basri, saya berkata demikian bukanlah dari diri saya sendiri, tetapi
karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan saya katakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Artinya, sebesar apapun kesalahan seseorang, sebanyak apapun kesalahan seseorang, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya ampunan Allah lebih besar, ampunan Allah lebih banyak. Insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan ampunan, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan berkah kepada kalian dari langit yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan membanyakkan harta-hartamu, dan juga Allah akan memberikan anak keturunan bagimu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepadamu kebun-kebun, dan Allah akan memberikan untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Jadi para sahabat sekalian, istighfar adalah merupakan kunci untuk mengatasi semua masalah. Ketika kita benar-benar beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampun yang sesungguh-sungguhnya. Minta taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dengan taubatan nasuha, menyesali apa yang telah kita lakukan, menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian minta ampun benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan, dan segala permasalahan-permasalahan akan semuanya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi, keluarga saya, dan apabila bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, sekiranya konten ini bermanfaat untuk orang banyak, silahkan di-share, di-like, dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan kemanfaatannya lebih banyak lagi. Man dalla ala khairin ka'ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang akan melakukannya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.